inilah kembali kepada pengadilan Personal. Tuhan. Iya, intinya kita juga nggak boleh sembarangan ngomong bahwa ini begini ya. Itu kita harapkan sebenarnya itu kata pengharapan. Kata pengharapan semoga dia diterima begitu sebagai warga kerajaan amin, amin. seperti itu. Ya, gitu kita pengharapan itu. Kita lanjutkan ke yang lain nih Bang ya. Berjuang. Oke, baik, saya turunkan Siap. ya. God bless. Turunkan. God bless you. Ya. Oke, teman-teman ya. Itu menarik tadi pertanyaannya teman-teman, karena banyak orang KTP Kristen, tapi kelakuan orang-orang ya seperti contohnya ini. Kita kasih dulu contoh dong. Contoh dong. Ya, nah begini contohnya ya. Kita kasih contoh misalnya nih, kita ini saya tahu teman-teman, ini akunnya si PC The King ya. PC The King itu akun aslinya itu ini. Jadi dia dulu pernah bikin TikTok namanya nih Robert William Raja. Cuman dia lupa lupa sandi ya, lupa jadi nggak bisa dihapus gitu. Udah terlanjur ini ada di sini. Oh iya. Nah, jadi ini dia akun dia asli nih ya, Robert William Raja. 2018 dan 2018 dia udah punya istri. Ini kan muka dia nih. Nah, ini muka dia nih. Kelihatan ya? Nah, tuh. Nah, ini muka dia. Nah. Ini muka dia kan, kelihatan kan? Nah, ada satu ini saya tidak tahu perempuan ini siapa ya, apakah selingkuhannya atau apa, saya nggak tahu. Tapi beginilah ya kelakuan dia nih. Nah, kita lihat dia. Misalnya yang seperti ini nih, tangannya misalnya kita lihat nih. Lihat tangannya sebentar ya. Nah, lihat tuh tangannya kan? Kelihatan? Bentar kita pelanin dulu, pelanin. Bentar kita pelanin dulu. Slow motion ya, slow motion. Nah, itu dia nih. Nah. Ini dia nih. Nah, lihat tangannya nih. Ini kayak begini. Kalau misalnya tak mati ditabrak mobil gitu, apakah kita bilang telah pulang ke rumah Bapa di surga? Ya enggak juga, keles. Gimana? Itu tadi maksudnya teman-teman ya. Jadi saya bukan menggosip ya, saya nggak menggosip. Misalnya ada orang gitu ya, berKTP Kristen, bapaknya pendeta. Saya nggak tahu pendeta di mana, GBI mana bapaknya dia? Di GBI mana? Nama bapaknya siapa? Gereja Bethel apa nama bapaknya? Iya, maka kalau seperti itu apakah harus dibilang telah pulang ke rumah Bapa di surga habis dugem begitu? Ya enggak juga lah kan kita juga harus bijak juga. GBI apa namanya? GBI apa? Di mana? Nggak jelas juga ya nama pendeta Bapak. Nah, seperti itu maksudnya ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Fikris Siregar. Oke, silakan Fikris Siregar. Ya, silakan Fikris Siregar. Malam Bang, malam Bang Iris. Selamat malam. Terima kasih Bang Iris, dinaikkan Bang Iris. Ya, gimana Bang Fikris Siregar? Gimana Bang? Justru karena saya lihat sini kan ngobrol santai malam ini kan, malam minggu ini kan. Itu kan Bang Iris segini Bang. Kita hanya bikin bagi orang yang pintar ya Bang Iris, kalau ngasih kritik dan saran mungkin tidak alergi kan Bang Iris kan, tidak membenci kan gitu kan. Tentu tidak dong. Saya malah senang itu. Apalagi dibuktikan bahwa statement saya salah gitu. Silakan. Bang Iris, kalau statement Bang,
kalau statement-statement Bang Edis bagi saya tidak ada yang salah. Mungkin Bang Edis hampir 2 tahun setengah saya mengikuti Bang Edis dan terus tidak pernah melewatkan live Bang Edis kan. Dan aku pun masih hafal mulai polemik-polemik permasalahan-permasalahan antara apologet lah gitu sama Dondi siapa? Bang Bom, Mata Pisau, Bang RK, siapalah semuanya yang punya masalah-masalah itu tentang mulanya itu kalau nggak salah Bang Edis tentang apa penyalipan rencana iblis kalau nggak salah itulah permulaan polemik itu kan Bang Edis. Jadi maksudku kan Bang Edis segini, saran saya ya, artinya kalau Bang Edis beritakanlah istilahnya yang benar Injil itu tanpa menyenggol nama-nama orang gitu Bang Edis gitu, tanpa menyentuh-nyentuh nama mereka gitu kan. Nanti biarlah kebenaran itu Bang Edis membuka hati mereka gitu kan, gitu. Biarlah Roh Kudus untuk roh pengetahuan itu datang ke mereka biar mereka itu mengerti apa saran Bang Edis segitu Bang Edis. Ya. Cuman itu Dalam aja hal Bang itu Edis saya saran sepakat, Bang. Sepakat saya dalam hal itu. Saya tidak membantah, Bang. Dalam hal itu saya sangat setuju begitu. Karena saya. Gitu, Bang. karena begini, kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, itu pasti ada lawannya, Bang. Lawannya itu ada. Siapa lawannya? Lawannya itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita perlu menjawab dan mengcounter mendebat mereka. Kita lihat kan Tuhan Yesus juga berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, secara substansi memang tidak bisa dibantah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibantah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga mereka melakukan cara-cara yang culas begitu. Biasanya mereka menggunakan pihak berkuasa, pihak berwenang ya dalam hal itu pemerintah Pontius Pilatus, kemudian mereka menghasut seperti itu. Nah, kita di sini mendidik, Bang, mendidik bahwasanya orang-orang yang kalian dengar itu kelakuannya seperti itu gitu loh. Kelakuannya itu ya mabuk, rokok, ya kan. Terus kemudian main serong, ya kan. Iya, Bang. Seperti itu. Ya seperti Ya, itu kan maksud sudah ada mengerti sih, Bang istri, Edis semua. sudah ada istrinya tapi dugem sama perempuan lain, pegang-pegang paha istri orang lain. Bahkan katanya gebukin bininya, digebukin katanya. Tapi ya saya tahu lah Bang, artinya kita nggak perlu mention lah nama-nama mereka. Nanti takutnya mereka jadi terkenal gitu. Oke lah Bang, saya terima sarannya Bang. Intinya kan, maksudnya, Ya, saya terima biarlah sarannya Bang. kebenaran itu membuka hati mereka kan. Betul sekali. Kebenaran Oke, itu terima sendiri, kasih banyak, Bang Edis, ya. kebenaran itu sendiri nanti yang akan melawan mereka. Oke. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Yuk, coba kita naikkan nih dari pihak yang kontra nih, seperti yang tadi, yang pertama tadi. Siapa sih Bang Parlin tadi? Orang ngepel katanya menyembah. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Liwa Olala. Edis Bidat Anatema. Naik dong. Iya, maksudnya jangan ngomong doang, naik dong. Oke, Liwa Olala. Halo Bang Liwa Olala, kenalan dulu Bang. Halo Bang, Ya, Abang dari Liwa Bang, Lampung Barat. gimana? Abang dari Liwa, Lampung Barat. Bukan Bang, saya dari Jawa Timur Bang. Oh, dari Jawa Timur. Saya kira dari Liwa. Ya, silakan Bang. Gimana Bang? Ya enggak Bang, cuman kan ini temanya ngobrol santai malam minggu begitu Bang. Ya, apa yang mau Anda obrolin Bang? Saya mau tanya Bang, boleh ya? Boleh dong. Silakan. Kenapa Yesus itu kok tidak menikah Bang?
Kenapa Yesus itu kok tidak menikah? Karena visi misinya ke dunia itu adalah visi misi menyelamatkan umat manusia, Bang. Memberitakan kebenaran, memberitakan jalan yang benar, meluruskan apa yang sudah dibelok-belokkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seperti itu, Bang. Oh, Beda sama kalau ada orang visi misinya itu lain begitu. Visi misinya adalah memuaskan hawa nafsunya begitu. Contoh Bang. Kalau misalnya begini, aku diutus Tuhan. Sesungguhnya perempuan-perempuan boleh-boleh saja datang ke kamarku. Wah, kalau itu udah modus itu. Itu bukan diutus Tuhan, Bang, tapi diutus hantu. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Coba. kok dia tusuk, kok diutus hantu sih bang? Loh, coba. Dia ngomong Tuhan nih. Tuhan berfirman kepadaku bahwasanya perempuan-perempuan cantik bebas masuk ke kamarku. Itu kita udah ini modus, ini bukan Tuhan, ini mah hantu yang ngomong. Itu kan emang seperti itu, Bang. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Ya kalau masih belum muhrim bang, ya memang kelakuan setan ya seperti itulah bang. Iya. Kalau masih belum muhrim, begitu, jawabannya begitu bang. Kalau masih belum muhrim, tapi Iya, kalau sudah tetap. ah, Iya Bang, lanjut. masalahnya itu tidak ada pernikahan Bang. Boleh perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadaku kalau aku suka. Tanpa mahar, tanpa pernikahan, tanpa wali. Ah. Sebagai satu kespesialan bagiku yang lain gak boleh. Seperti itu Bang. Seperti itu ya bang. Ya. Nah bang, saya cuma mau tanyain. Oke, berisik sekali Bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Aduh, abang nih di pinggir jalan. Berisik motor lewat apa segala macam. Ayo silakan. Karena kita malam minggu ya, kita usahakan seminggu sekali lah gitu ya. Kita berbicara soal iman kita begitu. Mungkin ada di antara teman-teman ya yang mau membahas-bahas isi Alkitab, terutama yang buat teman-teman bingung, Bang. Saya kalau dengar abang berdebat waktu bahas Islam, saya seneng Bang. Tapi waktu abang bahas agama Alkitab kok saya bingung Bang. Nah, saya seneng ngomong ke situ ya. Ya silakan Lina. Nyalakan kamera dulu Lina. Silakan Lina. Halo Lina. Contohnya ketika saya bilang Tuhan Yesus hamba Tuhan. Itu banyak orang Kristen yang nggak mau. Nggak mau. Yesus jangan hamba Tuhan lah. Masa dia hamba Tuhan gitu. Banyak. Banyak. Jangan salah. Banyak yang gitu. Ya karena memang nggak pernah baca Alkitab. Halo Lina. Lina. Oke, baik Lina saya turunkan ya. Lu iya teman-teman betul. Iya, jangan salah Anda. Ketika saya katakan Yesus hamba Tuhan, itu banyak orang tidak suka. Orang Kristen loh, nggak suka kalau Yesus hamba Tuhan. Entah bagaimana mereka ini bisa punya pikiran semacam itu. Ya, sungguh mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Alen, silakan Alen. Ya, silakan Alen. Selamat malam Alen. Malam Bang Edis. Silakan Alen, nyalakan kamera dulu Alen. Bisa ya? Oh, Alen belum bisa nyalakan kamera. Bang, tapi mau nanya aja nanti jawabnya setelah Bang turunin saya. Saya kan sempat lihat Abang ada video Abang yang ngaku kalau Abang itu Unitarian
apa Mesianik ya? Videonya mana? Iya kan ditanya Bang Edis aliran Kristen aliran apa? Terus saya Terus jawab apa? jawab Mesianik. Oh, mesianik betul. Kalau Unitarian mesianik itu nggak betul. Oh, gitu. Kalau saya Itu bilang maksudnya apa, Bang? ya, jadi itu video lama sebenarnya, video sekitar ya 10 tahun yang lalu lah mungkin. Mesianik itu sebenarnya artinya itu adalah Kristen. Begitu. Jadi Kristen itu kan turunan dari kata Kristos. Nah, Kristos itu, saya tanya dulu, Kristen itu dari bahasa apa? Nggak tahu. Maaf, awam. Kristen itu dari bahasa Yunani, Kristos. Begitu. Nah, Kristos itu kalau bahasa Ibraninya apa? Apa ya, Bang? Mesias. Oh, oke. Berarti Ya, Mesias. Mesianik itu artinya ya Kristen. Kristus. Oke. Iya. Terus kalau ada yang bilang Bang Edis Unitarian Mesianik, berarti nggak benar ya? Itu kerjaannya itu tukang sembah patung. Oke. Kerjanya tukang sembah patung itu si RK itu memang memfitnah gitu. Coba aja, emang saya ngomong Unitarian gitu nggak? Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kenapa Bang Edis nggak jawab Kristen aja gitu? Kenapa harus bilang aliran Mesianik? Emang Ya. apa yang dipercayai oleh orang-orang yang aliran Mesianik? Emang berbeda sama orang Kristen pada umumnya? Ada perbedaan-perbedaannya. Ada. Contohnya apa, Bang? Contohnya misalnya penggunaan istilah-istilah yang tidak biblikal begitu. Tapi karena Agus ini kurang memahami Alkitab, mungkin nanti banyak nggak nangkepnya. Sebenarnya saya undang dulu orang-orang yang ngerti Alkitab gitu ya, biar enak Iya, Bang. ngobrolnya. Siap. Oke, saya turunkan ya. Siap. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan. Itu memang betul. Jadi perdebatan saya dengan orang-orang Islam itu panjang ya. Udah ya kurang lebih 15-an tahun lah. 14-an kurang lebih 14-an tahun gitu. Nah, di dalam perdebatan itu memang saya mengerti betul apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Islam begitu. Dan ketika saya ngerti dengan isi pikiran mereka, maka saya itu tidak mau menggunakan istilah-istilah yang membuat mereka itu udah alergi. Begitu. Makasih Aurora. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya teman-teman ya. Saya pilih dulu. Nairi. Oke, Nairi. Silakan Nairi. Oke, Nairi kayaknya dia sudah turun. Kita kasih naik Erwan Febrianto. Ya, silakan Erwan. Ya, Halo Erwan. selamat malam Shalom. Bantu itu dong Selamat malam, salam Erwan. kameranya itu. Ya, sudah saya bantu. Silakan Erwan. Lah, ketemu lagi. Emang kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Iya. Oh ya, silakan Erwan. Banyak yang Silakan. bahas yang menyembah berhala itu. Gimana itu? Menyembah berhala. Aduh, ini lagi. Kenapa sih ya? Ya. Tapi ini memang isu seru loh teman-teman ya. Seru. Oke lah. Baiklah. Gini lah ya. Jadi saya coba balikan dulu kamera saya ya. Sebentar. Sorry teman-teman ya. Saya
naikkan dulu ya. Pak Erwan, Bang Erwan. Siap. Saya mau tanya dulu ini sama Anda ini. Di dalam Alkitab itu orang-orang yang sujud menyembah kepada manusia itu ada nggak? Saya sih gak begitu ya pernah baca Alkitab, tapi kalau bagi saya emang 10 perintah Allah itu ada yang melarang menyembah berhala. Bukan itu yang Tapi saya tanya. kenapa kok ada berhala? Nah, Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Gimana? Yang saya tanya itu begini. Masalahnya Anda nggak pernah baca Alkitab gitu loh. Susah juga. Ya berhala. Makanya gini, kendala saya dalam berdiskusi itu saya itu mengalami suatu kesulitan ketika saya itu ngobrol sama orang yang nggak pernah baca Alkitab. Dan saya juga mengalami kendala ketika saya ngobrol dengan orang yang nggak pernah membaca Al-Quran. Gitu. Jadi agak sedikit merepotkan saya. Gitu. Ya gimana? Anda sendiri nggak baca Alkitab ya? Saya mau lanjut juga susah. Gimana Pak Irwan? Bapak itu yang menyembah berhala itu loh, menurut Bang Edis gimana? Saya juga kayaknya kok saya lihat postingan live-nya Mas Edis itu masuk juga. Kayaknya kita itu juga sealiran gitu. Sebentar, bukankah Anda seorang Katolik? Katolik. Berarti Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju. Ya sudah kalau begitu. Apalagi yang mau kita diskusikan? Mungkin kita harus mengundang Katolik yang lain mungkin. Oke, baik. Tapi Anda setuju ya bahwa penyembahan kepada patung-patung, baik itu patung Santa, patung Santo, patung Yesus, patung Maria, itu adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Alkitab. Ya, saya itu pernah nulis juga. Sesama penyembah patung, penyembah batu, dilarang saling menghujat. Nah, itu dia. Coba, saya naikkan dulu. Mungkin ada ini. Coba, saya mau naikkan. Mungkin ada ya teman-teman yang dari kelompoknya RK yang mendukung. Ini coba ketik di kolom komentar gitu. Saya seorang ini, coba silakan coba ketik dulu di kolom komentar. Coba ketik di kolom komentar biar saya naikkan. Oh, bukan. Biar saya naikkan. Venantius. Oke, Venantius coba. Venantius, saya lihat ya Venantius. Ada nggak dia ngajukan permintaan naik? Venantius, nggak ada. Ngajukan permintaan naik dulu Venantius, karena kalau nggak ngajukan permintaan naik ya repot. Gimana saya bisa naikin? Coba ini Vincent ini mungkin. Ya, coba Vincent, nyalakan kamera dulu Bang Vincent. Vincentnya lari. Coba, siapa? Coba. Sabar ya, sabar. Ini unik ini Bapak ini. Ini Venantius sudah naik dia. Silakan. Tapi Anda belum bisa nyalakan kamera ini, Venantius. Belum bisa. Jadi belum bisa ya, belum bisa nyalakan kamera, nggak usah naik dulu. Ini khusus aja yang bisa nyalain kamera, begitu. Coba kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sabar dulu, sabar. Coba Niko, coba ya Niko. Juga belum bisa nyalakan kamera. Coba di kolom komentar saja teman-teman, biar bisa saya naik karena terlalu banyak. Siapa ya?
Mungkin DSM ya, coba saya ke sini. DSM. Ya, silakan Bang DSM. Halo DSM. Thank you Bang Jo. DSM. Ya, Ya. Abang Islam atau apa, Bang? Oke, ini sinyalnya parah ini DSM. Ya, putus-putus Bang sinyalmu Bang. Coba beli sinyal dulu ya Bang ya. Beli sinyal dulu. Coba kita kasih naik ada mungkin kokoron ini ya. Kokoron. Kalau si Parlin mah nggak ada obatnya itu, masa ngepel dibilang nyembah. Iya, ngepel kok dibilang nyembah. Ya, Kokoron, silakan Kokoron. Kokoron. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. oke. Bentar ya. Ya, Makasih loh Bang Edi sudah dinaikin. sama-sama Bang, sama-sama. Kokoron, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kokoron. Ya, Abang Kokoron Katolik. Keluarga besar Katolik. Tapi Abang Papa bukan saya putra Alta. Tapi Abang bukan Katolik. Saya bisa bisa dikatakan penyembah Yesus. Percaya Yesus. Oke, tapi yang Bang Edi, gimana Bang? tadi kan Bang Edi nanya ada contoh gak manusia apa yang nyembah? Contoh yang penyembahan Patung. manusia menyembah apa gitu tadi ada pertanyaan nyembah apa gitu ya. Itu kan ada di kisah Naaman kan. Waktu Naaman disembuhkan waktu dia disembuhkan pada saat Nabi Elia ya, kalau nggak salah ya. Oh, yang dia minta maaf karena dia ikut bersujud Iya. menyembah Kalau dia harus Baal itu. menyembah kepada yes, dia kan ada pengecualian. Ya. Itu kan Hanya membuktikan dalam bahwa ketika dia disembuhkan, dia hanya minta begini, kiranya dalam hal inilah bahwa Tuhan itu mengampuni aku, bahwa ketika aku mengapitkan, mencepit itu aku ikut sujud begitu. Dan dia minta maaf karena hal itu kepada Tuhan kan? Ya ada. Itu sama gak sih Bang Edis kalau kayak kita misalnya gini, keluarga di luar bisa di luar Kristen Hmm. ataupun Katolik gitulah ya. Kita kan harus kalau dari sekolah saya kan sekolah Bethel. Jadi kan sebenarnya nggak diharuskan dong menyembah di depan peti mati gitu kan. Tapi kita kan kalau nggak ada ritual berdoa gitu kan, kayaknya kan kurang pantas gitu, nggak sopan dong kita dong. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus bukan pura-pura ya, kita berdoa di depan peti jenazah gitu. Nah, itu juga dalam hati juga saya berdoa doa yang sama juga seperti Naaman gitu. Bukan berarti saya mendoakan orang yang sudah mati. Karena kan mendoakan orang yang sudah mati kan nggak boleh Bang Edis. Benar nggak? Tapi gini Bang, kayaknya mungkin Abang kurang manu. Gini Bang, yang maksud saya undang, ini kan Bang Erwan ini, Pak Erwan ini, dia seorang Katolik. Tapi dia itu setuju dengan saya gitu. Bang Edis, gini Bang Edis. Gimana? Sebenarnya kan Bang Edis sering bertanya kan, arti penyembahan itu apa sih? Bahkan orang Buddha aja nggak menyembah patung loh kalau ditanya secara detail loh. Percaya nggak? Saya belum Percaya pernah nggak, Bang ngobrol. Edis? Saya belum pernah ngobrol sih. Nah, makanya orang Buddha itu sebenarnya dia nggak menyembah patung, bahkan patungnya itu dibakar juga bagi mereka nggak ada masalah. Karena inti dari pengetahuan mereka bahwa Buddha itu bukan dalam berwujud patung gitu. Gitu loh Bang Edis. Oke. Tapi kita undang yang Katolik dulu ya Bang ya. Boleh nggak apa-apa. Oke, Thank you ya, baik. God bless Kita ya. undang dulu. God bless Bang. Oke, Thank you, God thank bless. Ya. Tapi sambil menunggu seorang Katolik, Pak Erwan, Bang Erwan, coba apa dalam hal bagaimana ini Anda setuju dengan saya ini? Kok Anda tadi bilang mengakui ya memang nyembah patung gitu. Coba. Silakan. Menyembah beda dengan apa ya? Membayangkan atau menghormati atau apa itu beda. Kalau menyembah emang udah pasrah.
Tapi kalau menghormati mungkin mengingat, oh ini loh wajahnya Yesus, oh ini loh wajahnya Bunda Maria, oh ini loh wajahnya. Oke lah. Tapi kalau menyembah itu udah gimana ya? Udah floor gitu. Dia udah sepenuhnya, udah floor gitu dah. Jadi gimana ya? Kayak kita di hadapan patung Tuhan Yesus, Bunda Marianya untuk sebagai gimana menghormati atau apa. Tapi kalau untuk menyembah sampai kita harus menangis kok, terus sampai usap diklamuti gitu ya lucu lah itu. Itu namanya ya benar-benar menyembah itu. Kan gitu. Kalau bagi saya itu. Tuh. Makanya dalam 10 perintah Allah itu tertulis jangan menyembah berhala. Dan berhala itu bukan hanya berupa patung saja. Kita mengkultuskan seseorang itu juga sama saja menyembah berhala. Iya, saya setuju dengan Anda itu. Itu. Oke, tapi saya mau ngomong dulu sama Anda. Kalau menurut Anda ini termasuk penyembahan kepada patung nggak? Oh ya pastilah itu. Oke. Ini Anda setuju penyembahan kepada patung. Kalau misalnya patungnya saya ganti patung yang konon katanya patung Maria, Sama saja. sama saja. Berarti Anda setuju. Nah, berarti ada seorang Katolik, misal ada seorang Katolik, dia melakukan hal seperti ini terhadap patung Maria. Menurut Anda itu penyembahan berhala ya? Ya, saya itu juga pernah yang Bang Edis katakan, tunjukkan saya satu ayat. Saya pernah seperti itu juga. Ya, itu tadi, penyembah berhala itu. Loh, kok seperti itu ya? Berarti Anda setuju ini penyembahan berhala ya? Pasti. Iya, penyembahan berhala. Ini teman-teman seorang Katolik ya, teman-teman ya. Tapi kalau biar nanti nggak dibilang, itu ngaku-ngaku Katolik itu gimana coba? Coba mungkin Anda bisa apa namanya menjelaskan mungkin ini udah naik lagi dia. Ini udah naik nih. Udah naik orangnya udah naik nih. Ngintip terus dia. Tadi katanya ngomong ngepel itu katanya nyembah lantai. Ya coba, yuk Parlin. Ya nyalakin kamera dulu. Ya silakan Parlin. Ya coba. udah. Oke, ini Pak. Gua sudah nemu rekaman di mana lu bilang lu berbohong. Tenang. Sebentar dulu. Ini Ya. Erwan Febrianto, dia seorang Katolik. Oke, saya balik dulu ya gambar saya biar nggak ini. Nah, Erwan Febrianto ini mengakui bahwa yang ada di gambar ini itu adalah penyembahan kepada berhala. Dalam hal ini dia menyembah patung yang konon katanya Sebentar, Om. Maria. Dengerin ini, Om. Saya juga tidak setuju itu patung Maria. Saya nggak tahu itu patung perempuan siapa itu kalau dalam hati saya. Coba bagaimana Anda menjawab itu dulu? Silakan Parlin. Begitu kan? Dengerin ini, Om. Alasannya kenapa kok diperbolehkan? Iya, nanti itu kita bahas. Alasannya kenapa kalau diperbolehkan? Nanti itu kita Dengerin, bahas Om. Parlin. Hidup manusia Dengar, kan Om. hidup. Kalau benda mati ya nggak boleh. Nah, denger Om. Kalau hidup gak apa-apa. Benda mati nggak boleh, hidup nggak apa-apa. Berarti Firaun Kata-kata Ya, lu. manusia yang hidup itu bukan hewan. Loh, tapi Anda nggak ngomong hidup, Anda nggak ngomong itu manusia, Om. Anda bilang itu karena manusia itu hidup. Ya, Anda mengatakan berarti logika. jangan berarti ngeles-ngeles, logika. Om. Yang saya bilang manusia atau hewan di situ. Sebentar Jangan saya sambil ke ngeles-ngeles, kamar mandi ya. Om. Saya kamar mandi dulu. Sebentar saya Loh. kamar mandi dulu. Jangan ngeles-ngeles, Om. Saya tanyanya jelas. Saya bilang kenapa sama manusia itu boleh. Om nggak bilang karena itu manusia. Om bilang karena hidup. Jadi jangan ngeles. Om sudah berbohong ya. Ketahuan, Om. Anda sudah berbohong. Gitu ya. Iya, dia sudah bohong tadi Om Edis ini debat sama saya tanya. Loh, Om dulu di debat sebelumnya ngomong kalau nyembah yang hidup boleh ya? Dia bilang enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Saya tunjukkan sekarang rekamannya. Dia bilang, coba tunjukkan rekamannya. Saya cariin. Sekarang kebongkar, dia bohong. Saya tanya waktu itu, Om kenapa nyembah manusia boleh? Kenapa patung nggak boleh? Dia bilang, karena manusia hidup. Karena manusia hidup. Bohong dia. Saya tanya, loh kalau gitu, syaratnya hanya hidup. Sekarang sama dia diganti. Dia bilang, bukan masalah hidupnya, karena manusianya. Dia sudah bohong, ngeles-ngeles. Oke, kabari kalau udah selesai ngomong ya.
Anda sudah ngeles-ngeles Om, ketahuan bohong. Oke, kabari kalau udah selesai Anda ngomong. ya selesai. Akui Udah akui selesai. dong. Akui kalau Anda bohong. Akui, akui. Saya balik dulu kamera saya ya, tenang. Diakui Tenang, lah, diakui. tenang, tenang, Diakui. tenang. Tolong diakui. Baik, Ayo diakui kalau bohong. katanya tadi udah selesai ngomong, kok panik? Udah selesai Loh, ngomong? kok panik? Saya diakui dong. Diakui dong. Parlin, sudah selesai ngomong? Loh, Anda akui, ayo, akui. Sudah selesai Anda ngomong? akui. Enggak, Sudah. kalau belum selesai ngomong dulu. Nanti kalau udah selesai bisa gantian ngomong. Bisa? Ya. Jawab singkat. Akui ya atau enggak? Gitu Baik. loh. Kan Anda suka Jadi ngomong gitu. begini. Akui. Jadi Singkat begini. saja. Coba ini Singkat gimana nih? saja. Ngomong terus ini udah panik, Parlin udah panik. Udah panik. Singkat saja. Ada satu lagi loh kebohongan Anda loh. Aduh, ada satu lagi loh kebohongan Anda loh. Ada rekaman lain loh. Jadi teman-teman ketika saya ngomong sama orang itu langsung panik sama saya itu. Gak panik Wah, Om. Anda dikasih saya ketahuan bohong. Ketika saya ngomong gelagapan dia langsung Anda yang stres ketahuan dia. bohong. Udah bisa saya Ketahuan ngomong. bohong. Sebentar dulu. Udah bisa saya sebentar Pak Irwan. Udah bisa saya Iya, ngomong? silakan. Udah bisa ngomong saya? Iya, silakan. Baik. Jadi begini Parlin, kamu kan bertanya kepada saya. Coba putarkan lagi. Putarkan. Oke. Mulai ngeles ya. Saya tanya alasannya. Alasannya kenapa kok diperbolehkan? Alasannya kenapa kalau diperbolehkan sedangkan Ya patung karena tidak diperbolehkan? hidup, manusia kan hidup. Karena manusia kan hidup. Stop. Karena manusia kan hidup. Stop. Oke, stop. Coba matikan. Stop matikan. Ya, sebentar. Loh, kalau hidup gak apa-apa. Orang Iya. Oke, stop mati. Baik. Jelas dari video itu ya. Kenapa boleh menyembah manusia? Karena manusia itu hidup. Manusia yang saya bilang di situ. Lalu kenapa kamu gitu? Berarti kalau hewan berarti kan hidup itu. Kenapa kamu bisa berpikir bahwa saya sedang berbicara hewan? Coba jawab dulu. Itu logika, Om. Kalau saya tanya, pertanyaannya saya gini, ini logika berpikir, Om. Saya tanya, kenapa kalau manusia boleh, kenapa kok patung nggak boleh? Anda bilang, karena patung benda mati. Sedangkan manusia hidup. Manusia hidup. Terus? Loh, karena manusia hidup, berarti semua, dengan kata lain, semua yang hidup, itu boleh. Saya tidak bilang Itu semua yang logika hidup. berpikir. Saya tidak Loh, bilang kalau semua itu yang hidup. hanya- oke, manusia sebentar. saya bilang. Saya bilang Jangan panik, Om. manusia. Betul tidak? Jangan Saya bilang panik, Om. manusia. Jangan panik, Om. Jangan tidak panik. panik. Kalau sebentar, saya teruskan dulu, biarkan saya ngomong sampai selesai. Jangan panik. Nggak ada panik Saya pertanyaannya, sebentar, sabar. Saya bilang, pertanyaan saya adalah kenapa manusia boleh? Harusnya Karena jawaban manusia itu Anda hidup. adalah sebentar. Seharusnya jawaban Anda ya karena itu manusia. Tapi Anda bilang karena manusia Belum hidup. tentu Artinya- juga semua artinya manusia. dengan Belum kata- tentu juga artinya semua dengan kata manusia. lain- Enggak. Artinya dengan kata lain, Karena konteksnya Namanya itu manusia itu hidup, sedang membandingkan manusia dengan Aduh, batu, ini- benda mati. ini ngeles, Om, ngeles. Oh, Anda nggak punya ngeles. Anda Gimana? sudah menjawab, Anda sudah menjawab ini sudah puluhan kali, Om. Memang Dengan debat dengan iya. banyak orang. Dan Anda itu selalu betul. mengatakan karena itu hidup. Saya tidak Hidup, pernah karena itu hidup. mengatakan bahwa Karena itu hidup. boleh kepada hewan. Karena hewan juga hidup. Enggak, saya nggak bilang begitu. Karena manusia itu sedang dibandingkan, begini, karena kita Ngeles, sedang Om. membandingkan dengan patung, sedang membandingkan dengan benda mati. Makanya saya bilang, Ngeles kenapa ini. manusia boleh, sedangkan patung tidak boleh? Karena manusia itu hidup dan patung itu mati. Lalu Nggak tepat kalau berarti gitu. hewan hidup. Ya, itu logikamu yang jawabannya- begini. Jawabannya nggak tepat loh. Kalau secara ilmu logika, Ya memang nggak itu tepat jawaban yang menurut tidak tepat. pikiranmu. Orang ngepel aja kamu bilang nyembah kok gimana? Karena nggak pernah bilang loh. Ya kamu bilang Saya- ya kan? sini dulu. Jangan- Coba, Saya sebentar, tidak Kak Irwan pernah dulu. bilang Udah, menyembah. itu Saya stop tidak dulu. pernah bilang Sekarang menyembah. sekarang Anda kita mau ngobrol sama ketahuan Irwan. ngeles lah. Itu sudah Parlin. Bahas ini dengan si Pak Irwan. Menurut Pak Irwan, ini Ada- penyembahan berhala. Ada satu lagi loh kebohongan Anda loh. Coba, saya balik dulu kamera Iya. saya. Ini penyembahan berhala, betul Pak Irwan? Betul. Betul. Anda seorang Katolik? Katolik. Oke. Parlin, ini penyembahan berhala nggak? Itu memberi hormat. Saya sudah jawab. Bukan penyembahan dalam- berhala. Sebentar, itu bukan pemberian penyembahan. itu Sebentar, pemberian hormat. Iya, berarti bukan penyembahan berhala. Ya, biarkan saya menjawab.
Saya pernah menjawab kan tergantung isi hati. Makanya saya ada tujuannya, saya menunjukkan Nggak jelas dia, nggak saya jelas. ada tujuannya. Gimana Pak Erwan? Dia nggak jelas nih jawabannya. Saya Tergantung ada katanya. tujuannya. Coba Oke, sebentar ini Pak Erwan. Pak Erwan saya sebentar. tunjukin yang lain. Saya tanya dulu Saya Pak tunjukin Erwan. gambar lain. Menurut Anda Pak Erwan, kenapa itu penyembahan berhala Pak Erwan? Silakan Pak Erwan. Ya, kalau menurut saya loh ya, Anda seorang Katolik ya. Dari keuskupan apa Pak informasi Erwan? Kristus Raja Surabaya. Oke, Kristus Raja Surabaya. Ini sekarang Silakan. nyembah patung apa? Nyembah apa enggak, Om? Itu sama udah loh, kamu orangnya. tadi nggak ada gambarnya itu kamu edit itu. Loh, kenapa Anda sendiri suka pakai dua Edit. gambar kan? Ya itu udah Lah, kamu nggak ada edit tadi masalah. lagi ngepel terus Masih kamu taruh mau patung di edit? situ. Mau edit atau enggak lah? Sekarang saya tanya lah ya. Mau edit, mau enggak? Tapi ini apa? Ini lagi Itu kau ngapain? edit, Lah, mau tadi edit- orang mau lagi edit ngepel atau lantai enggak? kok. Lah, mau tadi itu edit, lagi lah, ngepel takut dong. lantai. Terus Ngakut, kamu taruh takut patung dong. di Lah, situ. Takut tuh. Lah, ini kelihatan apa, Om? Edit atau enggak? Ini lagi ngapain ini, Om? Ini lagi ngapain? Gambar aslinya mana? Oke, Tarlis. Loh, ngapain? Enggak peduli Itu gambar asli atau enggak. Ini kepalanya lagi itu ngapain? Lagi tidak ngapain? menunduk ke bawah. Berarti dia tidak menyembah, bukan menyembah, dan kaki lututnya itu kelihatan ke depan. Enggak, begini Pak Erwan. Kalau Om Erwan. Bukan, Om itu Erwan tadi keliru gambar di lagi sini. gini. Itu tadi gambar Om lagi Erwan bukan. keliru di sini. Sebentar, tenang. Om Erwan keliru di sini. Pak Erwan. Proskuneo itu bukan hanya sujud, Om. Gambar itu Om, tadi bukan seperti Menunduk itu. itu juga adalah proskuneo. Gambar itu tadi aslinya itu seorang tukang yang Aduh. sedang ngepel atau ngelurusin lihat posisi lantai udah mengkilat atau enggak. Sekarang Terus saya sama tanya dia- bedanya, terus sama dia dikasih patung. Sekarang bedanya, Memang bedanya Parlin ngepel ini sambil memang udah menyembah, nggak Pak. sehat lagi. Saya Oke, komedi sebentar, dengan orang. sebentar Parlin kalau beda kau nggak bisa sama sini, sebentar, ngepel apa, biar Om? saya atur, Parlin, biar saya atur Beda ya. ngepel, Parlin. sebentar, Om. Biar saya atur Sabar, dulu. Om. Parlin, gini, kamu mau diatur nggak? Di sini biar saya Ya, tenangin. oke, Gini, silakan. Pak Erwan berkata, Dijawab dong. Pak Erwan berkata bahwa yang di hadapan gambar ini penyembahan berhala. Nah, coba kamu balik dulu kameramu, Pak Erwan. Siapa? Enggak, Parlin. Pak Erwan, saya mau tanya dulu, Pak Erwan Ya. ini apa? Lagi ngapain ini di gambar ini, Pak Erwan? Di gambar saya ini lagi ngapain, Pak Kalau Erwan? saya katakan itu menunduk, bukan menyembah. Ya. Menunduk. Bukan, Menunduk ya? sebentar. Ini saya luruskan dulu. Enggak, saya luruskan dulu. Itu bukan Bingung, gambar Pak. asli, itu gambar editan. Nggak Sebentar, peduli. Erwan. Tidak Sebentar. peduli asli atau editan, tidak peduli. Itu Tidak peduli gambar edit. editan. Nggak Itu masalah. gambar. Loh, Sebentar ini. kenapa Sebentar, harus Anda bingung? sebentar. Pak Erwan, itu gambarnya tadi, itu nggak ada patungnya Ya. di situ. Aslinya itu orang lagi ngepel, dia lagi melihat apakah sudah mengkilat Ya, atau Dik. belum. Terus ditaruh patung di situ. Ini gimana? Nggak diskusinya nggak sehat. Orang itu orang gambar lagi ngepel ditaruh patung sama dia di situ. Dia ngarep biar itu nggak nyembah patung. Memang orang akut memang penyembah patung ini memang. Akut. Oh, gimana? Antara penyembah dengan yang foto tadi itu udah beda lah. Itu kan cuma Beda, nunduk, betul. kan? Saya setuju itu beda. Begini Pak Erwan, tadi dia datang membawa gambar itu, tapi patungnya tadi nggak ada di situ. Lalu diedit sama dia, jadi ada patungnya di situ. Memang halunya udah tinggi mereka ini. Coba saya kasih naik dulu yang nggak tukang edit gambar ya. Bentar, saya kasih naik yang tidak tukang edit gambar. Kita kasih naik ada Regina. Ya, silakan Regina. Oke, silakan Regina. Masa diedit gitu gambarnya? Nyalakan kamera ini ya, oke. Ya, silakan kamera nyalakan. Bentar. Shalom. Shalom. Tapi Shalom. gelap loh Kak Regina, gelap. Pak Erwan ini saya juga dari Surabaya, saya dulu juga jemaat KR dan saya juga aktif pelayanan di KR sampai saya pindah ke Kristen. Jadi salam ya Pak ya. Oke, saya mau bersaksi aja, dulu pada saat saya menjadi seorang Katolik, saya tuh kan punya patung Bunda Maria yang gede itu, ya pokoknya agak tinggi lah ya patungnya. Iya. Itu ditaruh di pojokan di kamar saya. Nah, terus saya tuh kan jadi ya ditaruh aja gitu. Terus saya waktu
di Katolik karismatik kan saya juga suka nyembah gitu kan, main gitar dan Di Singkawan itu lain-lain. ya. Jadi saya itu kan di pojokan gitu. Jadi saya anu aja doa aja di situ, doa di depan Ya, patung Bunda Maria waktu itu gitu kan. Doa sambil nyembah-nyembah, sambil memuji Tuhan gitu kan. Terus doa rosario kan juga saya lakukan dan lain-lain ya. Novena itu juga iya ya. Terus lama-lama setelah pokoknya saya baca Alkitab dan lain-lain gitu, tiba-tiba tuh saya nggak tertarik lagi tuh berdoa di depan patung, tapi saya juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Tiba-tiba pokoknya gitu, saya ya main gitar, tapi saya sudah nggak di depan patung itu lagi gitu. Saya terus patungnya itu dulu sering saya turunkan, bukan saya turun, saya lap gitu loh untuk bersihkan aja, terus saya naikkan lagi, bersihkan, naikkan lagi. Nah terus akhir-akhir saya males atau nggak sempat punya waktu untuk menaikkan patung itu lagi karena saya waktu itu kuliah dan lain-lain. Nah patung itu saya taruh di lantai di kamar saya. Setelah itu saya ya nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak duduk di depan patung lagi. Saya cuma puji nyembah Tuhan, ya nyembah Tuhan Yesus gitu aja. Terus lama-lama patung itu patah. Oke. Tapi saya nggak tahu kalau patung itu patah gitu. Ya patah tapi tetap bisa berdiri. Patah tuh patah di kakinya gitu. Padahal patung itu kan tinggi sekali gitu ya. Saya tuh ya nggak ngerti juga gitu. Tapi pada saat patung itu patah, itu saya lagi berada di retret di kota lain lah. Nah, di hari yang sama itu papa saya naik ke atas gitu. Saya tidak pernah dalam satu kali seumur hidup saya dulu papa saya tuh naik ke atas. Dan tiba-tiba tuh langsung tahu patungnya patah. Terus langsung marah-marah ke saya gitu loh. Karena dipikir saya yang mematahkan patung tersebut. Padahal saya tidak pernah. Saya hanya menyembah gitu aja. Detik hal itu saya tahu. Saya waktu itu memang nangis ya di depan konselor kan. Terus waktu itu saya berpikir gitu loh. Kok bisa ya patungnya patah ya? Ada apa ini? Jangan-jangan nih patungnya udah berisi gitu kan. Tapi isinya bukan Tuhan gitu kan. Dan Tuhan kan tidak berdiam. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak berdiam di dalam buatan tangan manusia. Karena itu ada perkataan di dalam Alkitab ya. Terus kok bisa gitu? Patung tuh kok bisa patah? Pada waktu itu saya masih Katolik, masih maksudnya ya masih unyu-unyu lah gitu. Nggak pikir yang macam-macam gitu loh. sama tuh. Nah, terus saya pikir ini jangan-jangan ada rohnya gitu loh. Rohnya itu terus meninggalkan patut begitu aja kan. Setahu saya memang kalau ada patung itu ada rohnya atau gambar itu ada rohnya dan yang jelas itu bukan roh Tuhan ya. Itu gambarnya kalau rohnya itu pergi meninggalkan dari gambar tersebut atau media atau apapun ya media itu bisa kayak patah sendiri atau terbakar atau bagaimana. Nah itu saya pikir gini, jangan-jangan ini rohnya terbakar karena pujian gitu kan. Karena saya percaya bahwa kuasa pujian dan penyembahan itu sangat nyata ya. Di Alkitab kan juga sudah dijelaskan bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menyembah Yesus, kuasa pujian itu sanggup untuk mengusir kekuatan roh jahat. Bahkan sanggup juga untuk mengalahkan rantai kan seperti ceritanya di kisah Paulus dan Silas ya pada saat di penjara. Nah, itu sedahsyat itulah kuasa pujian dan penyembahan. Saya yakin, wah ini jangan-jangan ini karena pujian dan penyembahan jadi akhirnya dia pergi gitu dan Ya, patung tapi itu begini sudah Bu Regina. Oke, tapi begini Bu Regina. Kita agak sedikit menyimpang. Saya sebenarnya sedang ingin menaikkan karena Pak Erwan ini dia seorang Katolik
begitu. Yes. Dan dia setuju bahwa sebagai seorang Katolik yang sejati itu nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah Betul. berhala, patung apapun nggak boleh disembah. Apa-apa pun tidak Gitu. boleh. Harusnya seperti itu. Seorang Katolik yang sejati harusnya seperti itu. Makanya kita kasih naik Yes. Katolik-Katolik dalam tanda kutip yang berpaham seperti RK yang mengatakan Tuhanlah yang nyuruh nyembah patung. Nah, saya kasih dulu kesempatan kepada mereka ya. Ya, kasih tahu ya bahwa Tuhan tidak pernah berdiam dalam patung dalam bentuk apapun. Mau patung yang di Brasil atau mau patung yang di Manado lah, dimanapun, itu kalau kesambar petir, saya cuma bilang ini aja, Tuhan tidak berdiam dalam buatan tangan manusia. Baik, Ya, baik, baik. itu Baik, aja dari saya saya. turunkan dulu ya. Makasih Kak Regina. Saya turunkan Kak Regina ya. Saya turunkan. Oke, sebentar Pak Erwan ya. Saya kasih naik dulu. Mungkin ada di sini si RK ya. Dia tukang ngintip-ngintip gitu. Dia tukang ngintip. Sebentar. Ini di sini si Parlin kayaknya masih penasaran lagi nih si Parlin ini. Parlin. Oke, coba Parlin kamu nyalain kamera dulu. Gini, coba kamu saya minta tertib. Parlin, saya minta kamu tertib. Ngomong itu ganti-gantian. Bentar. Oke. Coba nyalain kameramu. Om sendiri suka motong gitu. Sebentar, Om. Saya ini agak bingung soalnya. Saya kan newbie, Om. Oke. Parlin, saya tanya dulu. Kamu mau tertib nggak diskusi di sini? Boleh. Oke, baik. Jadi Mau begini saya Parlin. tunjukkan anu. Oke. Nih kan, baru aja dibilang tertib tapi udah nggak Saya tertib langsung kan? oke. Sabar, Nih, Om, sabar. Begini, permasalahannya biar Anda tahu. Saya kan bilang bahwasanya ini yang digambar ini adalah perbuatan yang tidak biblikal. Perbuatan yang bahkan bukan hanya tidak sekedar biblikal, bahkan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah sujud menyembah kepada patung. Walaupun kata orang Katolik itu patung Maria, saya nggak percaya itu patung Maria. Itu nggak tahu perempuan siapa itu. Kok dari mana? Dari mana jalan cerita itu patung Maria? Oke, gini. Yang Erwan setuju di sini, dia sebagai seorang Katolik, dia setuju bahwa itu penyembahan berhala. Pak Erwan, bisa konfirmasi Anda seorang Katolik? Iya, Oke, Anda setuju itu yang digambar ini adalah penyembahan berhala? Patung? setuju. Oke, coba Parlin Anda tanggapi dulu itu. Anda setuju nggak? Anda juga sebagai seorang Katolik. Oke. Anda setuju nggak bahwa itu penyembahan berhala? Bisa saya tanggapi ya? Silakan. Pak Erwan tahu nggak? Pak Erwan tahu nggak apa itu proskuneo? Proskuneo itu apa? Nggak tahu. Proskuneo itu adalah dalam keluaran 20 dikatakan jangan proskuneo. Proskuneo itu adalah bisa sujud, bisa berlutut, bisa membungkuk, bisa menundukkan kepala, bisa mencium, itu semuanya Seperti adalah digambar ini ya. proskuneo. Seperti digambar ini Itu ya. hanya salah satu. Ya, Berarti- seperti digambar inilah berarti- proskuneo, betul? Benar. Benar, ya. Ini Salah yang satunya. digambar. Ya, yang digambar ini proskuneo. Tapi- Tidak tapi- boleh proskuneo kepada patung, betul? Pak Erwan, sebentar, biar saya Ya. ngomong sama Pak Erwan kan ya. Tadi Silakan, katanya silakan. saya Silakan. ngobrol sama Pak Erwan. Silakan. Pak Erwan sudah membaca ayatnya Pak Erwan. Di dalam Exodus Keluaran 20 ya. Sudah baca belum Pak Erwan? Belum. 20 ayat 5 kan ya? Sebentar. Iya. Mari kita pelajari bersama kita membaca secara lengkap ya. Kita membaca secara lengkap. Aduh, sebentar. Mari kita baca secara lengkap ya. Dalam Keluaran 20 ayat 2, kita mulai baca ayat 2 ya Pak Erwan ya. Iya. Halo. Halo. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Terus ini kita masuk ke perintah Allah yang pertama. Tahu kan 10 perintah Allah Pak Erwan ya? Iya. 10 perintah Allah dimulai dari jangan membuat Allah lain di hadapanku. Ini adalah konteks dari Baca lengkap perintah Allah dulu. pertama. Benar nggak? Belum sebentar, sabar. Benar nggak Pak Erwan? Ini adalah konteks dari perintah Allah pertama. Jangan Ya. mempunyai Allah lain di hadapanku. Baru kita Ya. masuk ke Keluaran 24.
Keluaran 20 ayat 4. Ini adalah penjelasan dari ayat 3. Seperti contoh, janganlah kamu membuat patung. Bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi atau di bawah air, ya kan ya. Terus kita lanjut. Nah, itu sebenarnya Edis itu gimana itu? Kita lanjut. Kita lanjut, Pak. Kita lanjut ayat 5 ya. Ayat 5. Ayat 5 mengatakan, jangan kamu sujud atau proskuneo dan latria beribadah kepada mereka. Dan ada kata dan loh, Pak. Jadi perintahnya itu harus lengkap. Harus lengkap. Jadi ada 4 perintah. Kalau Pak Irwan Pak Irwan teliti ya. Pak Irwan teliti secara logika, ini secara kita pakai logika berpikir ya. Ada 4 perintah di situ ya. 4 perintah yaitu jangan ada Allah lain, jangan menyembah, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyembah, dan jangan beribadah. 4. Kalau dipotong-potong boleh enggak? Kalau ada 4 perintah jadi satu, ini kan satu kesatuan. Satu perintah kan? Satu perintah, benar nggak? Masalahnya gimana? Satu perintah. Jika kalau dipotong boleh nggak? Misalnya sekarang kita bilang perintah lain dihilangkan ya. Kita cuma satu aja, membuat patung. Boleh nggak membuat patung, Pak? Tuh, kalau untuk seni ya bisa lah, boleh lah. Nah, kita harus boleh kan bisa ya? membedakan Nah, antara benar. seni dan air seni lo ya. Bentar, Pak. Makanya, makanya, sebentar, Pak. Cocok ini Pak Makanya- Irwan ini. Bedakan makanya seni satu. dan air seni. Ah, itu. Sebentar. Biarkan saya kasih kesempatan bicara ya. 4 perintah, 4 larangan dalam satu perintah, ya kan ya? Jika salah satu diambil itu nggak apa-apa, benar nggak? Oh, ya, Membuat bisa. patung, loh, membuat patung saja boleh kan? Padahal tadi ada kata Boleh. jangan membuat patung. Boleh. Nah, membuat patung Boleh. saja boleh. Nah, Boleh. kalau begitu menyembah saja boleh. Kalau nggak ada yang lain. Makanya menyembah. Makanya, bentar, sabar. Memang Makanya menyembah kesimpulannya. manusia. Makanya menyembah manusia nggak apa-apa kan? Loh, makanya menyembah manusia boleh kan? Menyembah manusia boleh nggak? Kalau menyembah Loh. manusia, saya jelaskan ya. Mas Edis tadi tidak semua manusia, ya. Tuh, Pak Edis tidak pernah bilang gitu loh. Yesus itu Edis manusia tidak atau pernah bilang bukan? tidak semua manusia loh. Oke, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Masa manusia. gendruwo, Rek? Lah, Yesus manusia. Nggak harus Yesus, Pak. tapi yang Menyembah disembah Bani itu Het bukan boleh. manusianya, tapi Pak. keilahiannya. Pak Irwan kurang baca Pak Perjanjian Lama, Pak ya. Saya nggak Dalam butuh Perjanjian Lama, baca terlalu detail, saya nggak butuh. nah Saya percaya makanya Yesus itu. makanya Pak Irwan mudah dibohongin. Kamu Karena di dalam Perjanjian aku, Lama, di dalam kamu. Sudah. Pak, karena di dalam Perjanjian Lama menyembah manusia itu ada banyak ceritanya. Kayak apa, Abraham menyembah Bani Het, Daud disembah. Itu boleh. Saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf menyembah Yusuf, nggak apa-apa, Pak. Menyembah manusia nggak apa-apa. Yesus datang Karena itu apa? untuk menggenapi Perjanjian Lama, Pak. Jadi cerita seperti Menyembah itu sudah manusia. Saya nggak bicara tentang Yesus, Pak. Saya bicara Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, menyembah manusia itu nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. saya sudah ngomong itu. Yang menyembah Karena apa? patung Lah ya, boleh nggak? Masalahnya, sebentar. Menyembah patung. Saya- Sebentar, ini manusia apa patung ini? Sebentar. Menyembah patung dalam konteks memberi hormat. Anda sendiri yang ngomong kan, Pak? Ya, Om Edis ya. Anda Ya, Anda sendiri yang berarti ngomong ini sebelumnya. manusia apa patung? Kamu Menyembah nggak bisa hormat, bedakan memberi patung sama hormat. manusia, gimana? Kamu bisa Nah, bedakan bedanya patung apa? dan manusia nggak? Bedanya apa? Karena manusia hidup. Kalau patung itu mati, kalau manusia itu hidup. Gimana sih orang ini? Anda pernah belajar silogisme? susah ngomong sama mereka. Edis, Anda pernah belajar silogisme? Berat. Anda pernah Aduh. belajar Anda pernah belajar silogisme? Kamu bisa nggak bedakan patung dengan manusia? Berarti manusia boleh disembah karena hidup, patung tidak boleh disembah karena mati. Itu kan kata Anda, Iya, kata kalau Anda. manusia hidup, kalau Karena patung hidup. mati. Kalau gitu hewan boleh.
Kalau kita Hewan hewan bukan hidup manusia. boleh. Hewan bukan manusia, Peang. Aduh, Om Edis ini nggak ngerti silogisme ya. Susah namanya. Aduh, Anda makanya nggak lulus sekolah ya. Berat. Karena Anda tidak pernah belajar silogisme. Emang susah ngomong sama orang menyembah patung nih, Anda- emang susah. Anda tidak pernah belajar silogisme itu loh, makanya Bang Edis. Kayak Siddhartha Susah Gautama. Bang Edis. Waktu Memang berat. pencarian Siddhartha boleh bicara nggak? Gautama itu mencari Saya bicara saya. Ini kalau saya ngomong, Oke, sebentar. Saya tanya sama kamu ini. kamu takut sekali kalau saya ngomong, kenapa? Hmm. Kenapa kok Anda takut sekali saya ngomong, Bang Edis? Oke, saya tanya sama kamu. Berarti ini nggak apa-apa ini? Berarti ini nggak apa-apa? Saya sudah ngasih Anda gambar juga. Tadi nggak apa-apa. Anda bilang itu ngepel. Ya, saya tanya. Ini nggak apa-apa ini? Loh, saya tadi juga tanya hal yang sama. Anda nggak mau jawab. Anda bilang editan. Ini kan juga editan, Om. Itu kan gambar editan. Ada gimana Itu sih, yang Om? kamu yang editan. Ini bukan editan. Ini Ini kan gambar. Ini kan gambar. Oke, baik, saya kasih gambar Itu kan yang benar. gambar. Ya udah, saya kasih gambar yang benar. Saya kasih gambar Loh, yang benar Anda ya. Nggak sudah usah karikatur terlambat, ya. Om. Dengan kata lain Anda bilang yang penting itu konteksnya, bukan masalah Ya udah. editan itu enggak konteksnya, Om. Ya udah, Yang sekarang penting itu nggak usah konteksnya. karikatur. Sekarang nggak usah karikatur, nggak usah. Aduh. Kita kasih Susah kita sama kasih Anda ini, gambar yang Om. asli ya. Kita kasih gambar yang asli Karena ya. Anda ini nggak ngerti tentang silogisme, Anda nggak ngerti tentang logika. Saya kasih gambar yang Saya tunjukkan logika, Anda ketawa-ketawa ya susah. Logikanya jika A maka B. berat ini udah gelagapan nih. Bentar, nggak apa-apa. Saya Anda kasih pernah tunjuk. belajar Saya kasih silogisme tunjuk nggak? ya. Saya kasih tunjuk. Yang asli ya. Saya kasih tunjuk sama Anda gambar yang orisinil nih ya. Orisinil nih, orisinil. Saya kasih dulu gambar yang orisinil ya. Anda pernah belajar silogisme nggak, Om? Premis 1, manusia boleh disembah karena hidup. Premis 2, patung tidak boleh disembah karena mati. Kesimpulannya, pernah belajar silogisme Pak Erwan? Ya, sabar. Belum. Sabar. Waduh, ya ini susah. Makanya Pak Erwan ngikutin Edis terus karena Pak Erwan tidak belajar silogisme. Dalam silogisme, premis 1, etis, karena kata-katanya etis itu mudah dicerna. memang karena apa? Jujur, maaf ya. Maaf kenapa kok kebanyakan manusia di Indonesia mudah mencerna Edis? Ngeles dia. Karena rata-rata manusia Indonesia itu IQ gorila. Gorila, Anda itu lagi gorila. Anda itu yang lagi kalian- gorila. Gimana? Silogisme aja Anda nggak ngerti. Tidak boleh. Loh, ini kita nggak Iya. bicara fanatik loh, kita bicara tentang silogisme. Tak kasih contoh Oh, ya, kayak Anda- Siddhartha aduh, susah, ya. Gautama. Waktu Makanya nggak ngerti dia pencarian silogisme ya susah. ilahi. Ya enggak. Waktu Siddhartha pencarian ilahi dia sangat kenceng banget. Begitu Nggak ngerti dia silogisme, melihat seorang makanya. nelayan Om, memakai gitar terlalu kenceng putus, dikatakan jangan terlalu kenceng, kamu pasti akan putus. Dari situlah kita bisa lihat, saya baca seperti oh iya, berarti kalau terlalu kenceng ya seperti ini. Kalau dalam bahasa kejiwaan ya schizophrenia. Itu udah. Yang logis aja sih wajar aja. Begitu loh. Sudah, Om. Artinya kalau pernah belajar kalau kita silogisme, terlalu Om. kenceng ini pasti akan membeda-bedakan. Wong kita ini manusia bukan hewan. Iya kalau kita hewan kita ya mungkin kita sudah masuk kebun binatang, dipisah-pisahkan menurut jenisnya. Itu. Kalau saya itu seperti itu. Bukannya saya itu ahli kitab harus hafal. Enggak. Saya enggak hafal kitab kok. Saya enggak hafal. Kita Om Edis bahkan keluarin. saat ini Sebentar, Orang saya yang cari ngerti gambar. Alkitab, Om. Gimana? Aduh, susah. Ya, iya. Bahkan saat ini pun saya itu bisa mengatakan agama apa? Pancasila. Terus katilah pola agamaku Pancasila. Ya enggak? Mau Pancasila itu menaungi beberapa agama. Indonesia harus damai. Yang bikin ribut kan orang-orang yang terlalu kencang-kencang seperti itu. Akhirnya kalau nggak sependapat dengan kita, kalau nggak sepaham, waduh, akhirnya ya masuk kebun binatang lah. Itu.
repot, berat kalau ada seperti itu. Om, ini nyembah apa enggak ini Om? Apa? Ini nyembah patung enggak ini Om? Kenapa kau edit-edit gambar itu? Om, ini nyembah patung enggak Om? Edis takut, Edis jawab Om. Enggak, kenapa Edis kau nggak berani. edit-edit? Kenapa kau edit-edit Edis takut. gambar itu? Om Edis takut sama gambar editan ya? Enggak, itu kan Itu- kamu Medis takut sama edit-edit gambar gambar editan. itu. Loh, Kenapa kamu Bukan edit-edit masalah editan, begitu? konteksnya, yang penting konteksnya Om. Yang penting itu Konteks? konteksnya. Ya sulit lah kalau orang nggak paham konteks. Enggak, itu kamu Ini namanya boleh nggak? ngedit gimana? Edit nggak ngedit, boleh nggak kayak gini? Kamu Boleh kamu nggak? menghina presiden Pertanya- itu namanya. Pertanyaan Nah, saya cuman boleh nggak boleh? Enggak. Boleh nggak? seperti Boleh nggak? Enggak, Aduh, kamu takut banget kamu sih menghina, jawab sih. kamu menghina presiden banget kamu. sih. Presiden dulu nih. Takut banget sih menjawab tuh, takut banget sih. Ini boleh Kamu nggak? kamu ngedit Boleh. kamu. Boleh nggak? Aduh, takut banget sih. Kamu Takut kamu banget. edit kamu. Kamu tukang Takut. edit kamu di bawah aja. Kamu tukang edit. Semua diedit sama dia. Itu namanya ya. Heran. Jangan diedit-edit. Kan mereka ini suka ngedit-ngedit gitu loh. Karena udah nggak mampu menghadapi saya, nggak mampu, akhirnya mereka ngedit. Memang kerja mereka seperti itu. Jadi karena ini contoh halusinasi mereka ngedit saya nih, lihat nih. Nah, Ini contoh nih, ini contoh nih mereka edit nih, lihat nih ya. Ah, tuh. Ini kan contoh ngedit karena nggak mampu ngelawan saya. Nggak mampu ngelawan saya, dia ngedit gimana? Ya itulah. Tapi terima kasih Pak Erwan, Anda sebagai seorang Katolik, Anda sudah mengakui bahwasanya memang ada orang-orang Katolik seperti itu ya, yang akhirnya mereka jatuh kepada penyembahan kepada patung-patung santo, patung Maria, patung apapun. ya untuk yang lainnya ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri, ya gimana ya? Karena ayat itu dulu tuh pernah saya dapatkan. Jangan menyembah berhala. Bingung saya itu. Itu siapa yang aku? Itu dah. Akhirnya yes, mau gimana lagi? Yes, Katolik lah. Itu dah. Ya. Itu. Ya, semoga ini menjadi introspeksi ya ke tengah-tengah umat. Mungkin umat karena sudah nggak pernah lagi baca Alkitab, ya kan? Jadi akhirnya mereka tidak tahu, dan dengan adanya acara ini mereka menjadi sadar seperti itu. Oke, Pak Erwan, saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan kepada pemirsa yang selanjutnya. Saya turunkan ya, Pak Erwan ya. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih lanjut yang berikutnya. Ada Erna. Oke, silakan Erna. Silakan Erna. Halo bang, shalom bang. Ya, silakan. Shalom bang. Nyalakan kamera dulu bang. Aduh gelap pula sini bang. Lagi di kebun bang. Lagi di kebun. Oke lah, kalau lagi di kebun bang, kita Enggak, kasih kesempatan kepada yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada Christian Yoel Sam. Ya, silakan. Halo, selamat malam, shalom. Selamat malam bang, silakan bang, nyalakan kamera. Bisa dibantu nggak bang? Oke, saya bantu dari sini. Oh, Anda belum bisa nyalakan kamera bang? Walah. Belum bisa, saya turunkan dulu ya, mohon maaf. Jadi argumen-argumen dari mereka itu kita sudah tahu semua teman-teman ya. Seperti kata si Parlin yang tukang edit-edit video nih. Gini loh. Yang jelas di dalam Alkitab itu jangan membuat patung untuk ada peruntukannya. Begitu. Untuk apa? Untuk supaya kamu menyembah, berbakti, membakar korban bakaran itu.
Bukan semuanya itu langsung, oh berarti kalau menyembah saja boleh, yang penting nggak berbakti. Tetap nggak boleh. Gimana pola pikirmu? Tetap tidak boleh. Kalau membuat patung saja, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu membuat patung untuk disembah. Seperti itu. Ya. Tidak boleh. Daniel itu bahkan dia rela mati-matian. Dia bahkan rela loh. Tahu nggak Anda cerita Sadrak, Mesakh, Abednego? Tahu ceritanya Sadrak, Mesakh, Abednego? Baca lagi. Sadrak, Mesakh, Abednego dia menolak. Tahu nggak sebabnya dia dilemparkan ke dalam tungku perapian? Karena Anda menolak, karena mereka menolak sujud kepada patung Nebukadnezar. Nggak mau, dia nggak sudi. Apakah dia disuruh membakar korban, Enggak. Disuruh menyembah saja, nggak mau dia. Masa si Parlin ngomong, kalau nyembah aja boleh, yang penting kan nggak beribadah. Salah satu saja kamu lakukan, nggak boleh. Proskuneo tidak boleh, apalagi proskuneo dengan latria. Dua-duanya nggak boleh. Salah satu saja nggak boleh juga. Itu. Gimana? Lalu kau edit. Foto orang ngepel kau edit. Kau tambahin patung. Foto Prabowo lagi memberikan sungkem hormat. Kau edit kepada patung. Memang kalian ini orang-orang yang sudah dirasuki oleh arwah-arwah penyembah patung. Oke, kita kasih naik ada Edo Gospel. Silakan Edo Gospel. Udah 12:30 ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, malam minggu kita ngobrol-ngobrol ya, malam minggu. Ngobrol santai malam minggu. Ya silakan. Halo, Bang Edo Gospel. Kenalan dulu Bang. Itu saya ingin nyampein pada yang nonton. Kita harus hidup tuh dalam kasih Tuhan, mengampuni. Parlin tuh salah memang, tolong mengampuni. Dan kalau bisa Bang Parlin di-invite juga aja. Saya mau ngomongin masalah yang tadi, silogisme. Oke, boleh. Tapi itu suara apa Bang? Karena ada seperti ada kipas di situ Bang. Oh iya, saya pakai kipas bentar ya. Oh iya, dimatikan dulu Bang. Abang kenalan dulu Bang. Abang jangan-jangan dari Katolik juga atau bagaimana Bang? Oh ini ada dia si Parlin ini. Nah si naik terus penasaran. Parlin penasaran dia. Abang Edo Katolik Bang? Saya Katolik. Ya itu tadi Rosario saya tunjukin. Oh iya, yang tadi barusan naik ya, lupa terus lagi. Oke, abang seorang Katolik ya? Iya. Oke, silakan Bang Edo. Gini, silogisme kan maksudnya seperti anjing kakinya 4, kucing kakinya 4. Berarti anjing dan kucing sama dong. Nah kan enggak seperti itu. Maksudmu kan seperti itu kan? Loh, nggak bisa. Saya nggak bilang gitu. Saya tanya kenapa kok menyembah manusia boleh? Tapi karena manusia itu hidup. Karena manusia itu hidup. Ya, dibandingkan kalau dengan hanya patung. Manusia, sedangkan patung mati. Kalau alasannya, berarti dengan kata lain dia bilang semua yang hidup itu boleh. Saya nggak bilang semua yang hidup. Di mana saya bilang di situ semua yang hidup? Loh, kalau gitu alasannya itu bukan namanya kamu hidup. Maksa, Iman. Kalau gitu alasannya bukan karena hidup. Loh, karena kamu sedang membandingkan dengan patung. Kamu membandingkan Maria. Gak ada urusan sama patung. Dengar. Gak ada urusan sama patung. Apa bedanya sujud kepada Maria dengan sujud kepada patung yang diklaim patung Maria? Apa bedanya? Ya beda. Bedanya antara mati sama hidup. Kalau Maria hidup, kalau patung mati. Setuju? Loh, kalau gitu kalau Anda jawabannya kayak ngawur kayak gitu, saya juga bisa bilang apa bedanya antara patung Maria dan patung dewa? Bentuknya aja beda. Ya sama aja, benda-benda mati. Itu kan cara berpikir yang ngaco gitu loh, ngerti kan? Maksudnya gini loh. Pertanyaan saya gini loh. Kamu menghadapi inilah sesama Katolik saja. Ini Katolik Edo tapi dia setuju kok dengan saya. Coba silakan. Gini loh Bang, maksud saya itu gini. Ya,
semua orang itu pasti belajar. Saya pun tidak pernah berhenti belajar. Pasti ada salah. Sekalipun saya bisa belajar. Saya itu belajar 24 jam loh. Cuma tidur aja kalau nggak belajar Alkitab. Nah, saya cuma bisa bilang gini. Semua orang itu punya salah bisa. Karena kan kadang ada yang nangkep, ada yang enggak kan gitu. Cuman sebaiknya kan tidak perlu kalau Bang Parlin itu masuk gitu loh di roomnya Edis. Kenapa? Bang Edis ini buahnya kan pertobatan. Baik. Maksud saya kalau mau mengajarkan, enggak apa-apa, boleh. Tapi cukup DM saja gitu. Seperti itu Loh, menurut gini, saya. saya boleh ngomong, Om? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya sebetulnya sudah berulang kali berusaha ngobrol sama Om Edis ini di chat. Saya sebetulnya juga nggak mau naik karena jujur ya saya ini mendukung Bang Edis ini untuk penginjilan ke Muslim kan ya. Dan saya tidak pernah, saya nggak pernah bilang Bang Edis ini, saya nggak pernah bilang Om Edis ini sesat loh ya. Saya nggak pernah loh. Saya tidak pernah ngomong kayak saksi Yehova itu sesat, ini sesat. Saya nggak pernah nyesat-nyesatin orang. Paling cuma saya bilang saya nggak setuju, cuma gitu aja. Saya nggak bilang ini sesat itu sesat itu sesat. Saya sendiri orangnya nggak fanatik. Saya ke gereja Protestan juga nggak apa-apa, ke karismatik nggak apa-apa, ke Katolik nggak apa-apa. Walaupun saya lebih condong ke Katolik, tapi saya tidak pernah menyesat-nyesatkan orang. Oke, baik. Nah, yang jadi masalah ini, nah sebentar Bang, saya selesaikan dulu. Yang jadi masalah ini, Om Edis ini suka menyesat-nyesatkan yang apa ya? Apa yang dia nggak ngerti gitu loh. Dia tuh suka menyesat-nyesat. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Saya tanggapi Saya ya. nggak setuju sama Bang Edis. Saya nggak pernah bilang Bang Edis itu sesat loh. Saya nggak pernah bilang loh. Saya cuma bilang saya nggak setuju. Saya bilang salah. Oke. Bisa saya Cara tanggapi? pandangnya salah, gitu loh. Baik, saya Boleh. tanggapi. Baik. Tadi Anda berkata begini, Parlin. Saya mendukung Anda. Saya mendukung, mensupport Anda. Tetapi saya tidak setuju ketika Edis mengatakan ini. Saya kasih contohnya nyata. Baik. Iya. Saya berdebat dengan orang-orang Islam, Bang. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, perdebatan itu membahas isu tentang bagaimanakah sebongkah batu itu bisa memberikan sesuatu kepada Anda dalam hal-hal yang bersifat menghapus dosa lah. Terus batu itu nanti bisa begini dan begitu. Itu tidak bisa, saya bilang. Itu adalah pengkultusan kepada batu. Nah, lalu dia serang saya nih. Dia serang saya dengan pertanyaan balik. Lalu kenapa kau sembah patung-patung itu? Oh, saya nggak nyembah patung, saya bilang. Nggak ada di gereja saya patung-patung, saya sembah-sembah begitu. Nggak ada. Dia tunjukin gambar. Tunjukin orang-orang nyium patung, sujud kepada patung, bakar-bakar dupa kepada patung. Dia tunjukin kepada saya. Saya bilang, oh itu kayaknya orang-orang Katolik. Tanya sama mereka. Nah, karena video itu mengamuklah yang namanya Rokok Kudus. Nah, Rokok Kudus ngamuk mengeluarkan statement, Tuhanlah yang nyuruh nyembah patung. Loh ya saya jawab, oh Anda salah. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda setuju bahwa Tuhan menyuruh menyembah patung? Oke, saya jawab ya. Mengenai perselisihan Om Edis ini sama RK sama Joseph, terus terang saya mendukung Om Edis, terus terang. Walaupun RK sama Joseph ini Katolik ya kan. Saya terus terang lebih mendukung Om Apakah Edis Anda karena setuju saya mereka berdua salah di situ? sebentar, saya klarifikasi dulu. Silakan. Karena menurut saya jujur, menurut saya RK sama Joseph ini ada juga sisi jealousnya sama Om Edis ini. Oh ya, Saya semua orang setuju. tahu kalau itu. Orang saya aja udah 2.000 orang yang nonton. Cuma secara gimana? Secara apa ya? Pandangan Om Edis ini juga salah. Maksudnya kalau nggak setuju sama RK ya RK pribadi, jangan ke seluruh Katolik. Saya sendiri banyak debat sama orang Islam ya. Mereka juga bilang, loh kamu juga nyembah patung. Jelas enggak, saya bilang. Beda banget. Kamu batumu itu waktu pecah. Kan ada cerita ya dalam Islam ya, batu pecah. Diapain? Dikumpulin kan, ditata lagi jadi satu. Kalau Katolik, patung pecah, apa dikumpulin? Buang, beli baru karena bukan Tuhan, bukan dewa, pecah, buang. Itu jawabannya nggak Dan kalau seperti kita itu doa- tepatnya. Sebentar Bang, saya bisa tanggapi Dan sedikit. doa- Itu gini Bang, gini. Sebentar, saya selesaikan dulu. Oke, baik, silakan. Silakan. Saya selesaikan dulu. Silakan. Terus saya bilang, contoh lain kalian kalau beribadah, kalau kalian sembahyang pasti ke arah
ke arah batu kan ya? Ke arah batu. Apakah kita kalau beribadah ke arah patung? Enggak, kita bisa ke sana, enggak ada masalah. Tidak harus ke arah batu. Itu Saya contoh jawab kedua. ya. Contoh ketiga, patung tidak bisa saya bilang kita tidak pernah minta ke patung. Patung tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa memberi ini dan itu. Sedangkan batu dikatakan mengampuni dosa. Jelas beda banget jadi. Saya jawab. Jadi Saya jangan jawab. bilang kayak Baik, saya jawab Bang. Begini ya, Bang Parli. Yang pertama-tama harus Anda ingat bahwasanya batu yang Anda katakan pecah tadi itu tidak dibikin. Dia nggak ada pabriknya, makanya dikumpulin lagi. Beda sama patung karena ini memang ada cetakannya. Kalau pecah ya bikin lagi, bikin lagi. enggak juga. Sebentar, Maaf, sebentar. Aduh, tadi Anda udah bicara saya diam. Ya oke, silakan. Beda, silakan. itu sesuatu Oke. yang berbeda, Parli. Begini loh. Kita bukan berbicara mengenai penggantian patung. Di dalam Alkitab, bukankah Dagon, Molok, dan lain sebagainya, itu memang mereka buat. Buatan tangan manusia itu loh dikatakan. Buatan tangan manusia. Nah, ketika patung itu pecah, dibikin lagi. Bukan itu esensinya bahwa, oh berarti kalau bisa dibikin lagi, berarti nggak menyembah. Salah. Yang dimaksud di dalam Alkitab supaya kita jangan sujud ataupun merendahkan diri di hadapan benda-benda mati itu. Karena kita ini gambar daripada Tuhan. Karena kita merupakan gambar daripada Dia, jangan kita lecehkan. Kita yang gambar Tuhan itu kita. Begitu. Nah, makanya jangan sujud ataupun menyembah ataupun latria berbakti ataupun membakar korban bakaran kepada patung-patung tersebut. Nah, sekarang begini. Dalam konteks saya perdebatan dengan orang-orang Islam, saya nggak pernah bilang begini. Saya bilang, kamu tanya sama Katolik, tanya. Karena itu yang kamu tunjukin itu foto-foto cium-cium itu orang Katolik. Jadi jangan kamu tanya sama saya. Nah, dia bilang, apakah ini penyembahan kepada patung? Saya bilang, iya, itu penyembahan kepada patung. Saya bilang. Nah, pada waktu saya bilang begitu, muncullah orang-orang seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, dia bikin video. Tuhanlah yang nyuruh nyembah patung. Coba, saya mau tanya dulu. Biar enak nih. Ini kalian berdua kan sama-sama orang Katolik nih. Saya bilang begini. Apakah kalian setuju dengan orang yang bernama Rokok Kudus yang mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Musa maupun Tuhan menyuruh Yosua untuk menyembah patung? Saya lihat videonya semuanya secara lengkap. Dia bilang dia nggak maksudnya nggak seperti itu, Bang. Anda cuma Baik, motong. saya putarkan. terus terang. Gimana? Anda motong. Loh, Saya tidak awalnya motong. Saya tidak motong, Bang. Itu orisinil. Iya. Saya Gini tampilkan loh, ya. Om. Sebentar. Oke. Saya Sambil sudah Anda lihat, bicara. Om. Sambil Anda bicara, Saya sudah- silakan. Oke. RK itu sudah klarifikasi bahwa dia itu ada maksudnya. Jadi kadang-kadang omongan tuh jangan dimaknai literal. Anda ngerti kan? Literal. Apapun jangan dikit-dikit. Oh, ini kan jelas-jelas ini. Jelas-jelas gini kayak Yesus tuh hamba Allah. Itu jelas itu. Ada tulisannya Coba hamba Anda Allah. dengarkan ya. Tapi Anda dengarkan tanpa ya. tahu, saya sudah Oke. dengar. Coba sudah Anda berkali-kali. dengarkan. Nih. Stop cium patung RK. Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Tuh. Nabi Musa menyembah patung. Oh. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Oh. Jelas? Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Dia Baik, saya ulangi lagi. Om, Dia itu sebentar. jangan dimaknai Sebentar, dia literal. membela diri gini. Dia membela diri karena ada orang begini, stop menyembah patung RK. Lalu ini jawaban dia. Loh, kok bisa kamu bilang stop menyembah patung? Tuhan yang nyuruh kok. Nih, dengarkan. Stop cium patung RK. Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Om, Tuhan Bisa yang ngomong, mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Nah, bagaimana Anda fitnah Tuhan menyuruh Musa dan Yosua nyembah patung coba? Om, itu kan cuma Silakan. sarkasme, Om. Anda Itu tahu bukan sarkasme, kan? sarkas, itu bukan sarkas, itu betulan. Om sudah lihat. Gimana? Om sudah lihat klarifikasi video-videonya dia yang lain. Loh, saya bukannya Itu dukung RK bukan loh ya. Saya sudah sarkas. bilang. Dia bilang begini, stop menyembah patung RK.
stop menyembah patung. Tuhan yang menyuruh Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat gitu kata dia. Itu malah justru dia menantang orang yang mengatakan bahwa menyembah patung itu bukan perintah Tuhan. Tapi intinya beginilah, Jangan dipotong, intinya begini. oh. Oke, stop begini. Intinya begini, saya bilang kepada Anda. Jangan dipotong. Oh. Oke, Parlin, sebentar Parlin, Bang Parlin. Anda setuju bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan Musa maupun Yosua untuk menyembah patung? Menyembah dalam artian memuja ya, tidak pernah. Berarti Tidak Tuhan pernah menyuruh sembah patung. Bukan patungnya. Enggak, itu yang saya tanya patungnya. Sujud, kalau sujud. Pernahkah sujud di Tuhan, depan gini patung. sebentar. Pernahkah Tuhan memerintahkan kepada Yosua maupun kepada Musa untuk sujud menyembah patung? Oke, saya jelaskan ya. Kalau sujud di depan patung bukan menyembah patungnya, pernah. Coba dalam di mana konteks- Tuhan di mana Tuhan pernah berfirman kepada Musa maupun kepada Yosua untuk sujud di depan patung? Tabut perjanjian itu kan ada patungnya. Dibukakan ayatnya. Sujudlah kamu di hadapan patung. Allah. Saya tahu ada konteksnya. Sujudlah di hadapan tabut perjanjian karena itu tahta Allah kan ya. Mana sujudlah di hadapan tahta mana coba mana Loh, boleh nggak tapi sekarang? Saya tanya lah, boleh nggak? Kalau baik sujud saya di depan jawab tabut baik perjanjian saya boleh jawab nggak? baik begini jadi pada waktu itu coba ini ada Edo, saya rasa Bang Edo ini pasti sudah familiar dengan Alkitab, Anda juga Parlin sedikit familiar dengan Alkitab walaupun sedikit. Baik, pertama orang-orang Israel ditinggal oleh Musa naik ke gunung Sinai. Karena Musa tidak turun-turun, mereka berpikir bahwa Musa sudah mati di atas, betul? Oke, akhirnya terjadilah huru-hara dan akhirnya orang-orang Israel menyuruh supaya dibuatkan patung lembu emas, yaitu Yahweh. Karena mereka berpikir bahwa itulah Yahweh, Yehova itu. Nah, lalu mereka berkata, inilah Tuhan. Kepada patung itu dia berkata, inilah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Mari kita berangkat sekarang. Karena Musa di sana udah mati. Akhirnya, dengan murka Tuhan berfirman kepada Musa untuk turun ke bawah. Ya, karena bangsa itu telah berlaku busuk katanya. Akhirnya dipecahkan patung dan lain-lain. Akhirnya dibuatkan obatnya. Apa obatnya? Disuruh membuat tabut. Ingat, bukan membuat patung, disuruh membuat tabut perjanjian. Membuat tabut yang di dalamnya ada patungnya. Bukan di dalamnya. Aduh, Iya, Anda pokoknya juga di salah. atasnya. Bukan di dalamnya. Iya, bukan di dalamnya, di atasnya kan ya. Kalau di atasnya atau di pinggirnya, saya Tabut juga itu lupa. sebentar. Tabut itu harus ada tutupnya. Nah, tutup daripada tabut itu, di atas tutupnya itu ada kerub. Kerub itu malaikat. Malaikat dua sayapnya saling berhadapan-hadapan. Dua loh. Dua dan mereka saling berpandang-pandangan dan sayapnya mengepak. Nah, lalu Tuhan berfirman begini. Dari situlah, perhatikan. Dari situlah aku berbicara kepada engkau tentang apa-apa saja yang harus kau katakan dan kau kerjakan. Makanya, jika Tuhan hendak sesuatu, misalnya ada permasalahan antara orang Israel, dia datang ke tabut itu, dia nunggu karena Tuhan ngomong, dia akan ngomong dari situ. Nah, itulah bedanya. Makanya ketika Yosua dia datang ke tabut itu, dia sujud di depan, bukan kepada ya, dia sujud di depan tabut itu karena dia tahu bahwa memang Tuhan telah berfirman bahwa Tuhan akan menyampaikan sesuatu dari situ. Makanya sujudnya Yosua di depan patung, bukan di depan patung, di depan tabut perjanjian, bukan di depan tabut. Coba baca ayatnya. Apakah di depan patung? Tabutnya ada patungnya kan? Ditutupnya Anda sendiri tadi bilang tutupnya ada patungnya. Tabut itu keseluruhan. Tabut itu berupa kotak. Saya mengerti. Gimana? Tapi di dalam tutupnya ada patungnya. Tutupnya itu ada kerub emas patung berupa malaikat. Ya udah patung Maria biar kau puas. Ya udah ada patung Marianya itu. Iya. Wah, itu patung Maria. Gimana? Tapi yang mau saya maksudkan begini, Parlin. Kenapa Yosua dia sujud di hadapan tabut perjanjian? Coba apa sebabnya? Ya karena Allah hadir di situ.
Karena dia menanti-nantikan Tuhan berfirman. Betul? Ya karena memang Allah ada di situ. Iya, bukan Allah di situ. Karena dia menanti-nantikan apa firman Tuhan yang datang. Akhirnya datang kan firman Tuhan. Mengapa Itu salah engkau satu- berlaku? Baik, kita bacakan saja. Nih, saya bacakan. Itu salah satu alasan Om. Itu hanya salah satu alasan. Iya, artinya begini. Tapi seluruh bangsa tabut Israel itu, sujud gini, saya menghadap maksudkan tabut. begini. Tabut itu seumpama adalah tahta. Makanya dikatakan Tuhan bertahta di atas kerub. Makanya ketika mereka mengusung tabut perjanjian itu, bahwa Tuhan bertahta di situ. Nah, makanya Saya mau ketika Yosua, sedikit lagi, habis Oke. itu selesai. Ketika Yosua Jadi saya ngomong di kick. datang dan dia berlutut, datang dan dia menyembah di hadapan tabut itu, karena Yosua percaya bahwa Tuhan bertahta di atas tabut itu. Makanya Tuhan akhirnya berfirman, "Mengapakah engkau berbuat demikian, wahai Yosua?" Kayak itu. Bukan berarti, oh kalau begitu, oh berarti kalau sujud begini, berarti kita boleh nyembah patung Maria. Logika macam apa yang kau bangun itu? Saya boleh tanya Om? Saya Silakan. boleh ngomong. Silakan. Oke. Saya mau baik. Saya mau tanya. Tabut kata-kata Allah bertahta di situ. Itu bentuk simbolisme atau fakta? Baik, saya Atau bacakan tahta Allah saja. memang di situ? Saya bacakan saja. Saya ngerti, saya tahu ada tulisannya, tapi ayat itu bermakna simbolisme atau literal. Apa memang tahta Allah di situ? Memang Bisa di sana? dua-duanya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Saya bacakan Bisa saja dua-duanya. ayatnya. Oke, berarti Iya. bisa simbolisme kan? Bisa Bisa simbolisme. simbolisme, bisa juga dua-duanya. Baik, saya tampilkan dulu ayatnya ya. Tergantung lagi, tergantung Baik. berarti. Bang Tergantung Edis, lagi. Gimana, saya gimana? request Bang Ya. Parlin minta maaf dulu masalah yang ngedit presiden daripada ada masalah. Minta maaf dulu. Ya, Bang Parlin. Anda kenapa kok ngedit-ngedit Minta maaf. begitu tuh? Kenapa? Hati-hati jangan. Jangan mending minta maaf. Itu Bapak Presiden loh, itu Bapak kita loh. Biar kita walaupun bagaimanapun itu simbol negara loh. Nggak boleh begitu. Ya, oke. Saya minta maaf. Ya, seperti itulah. Ya sudah, kita kalau udah maaf sudah, ya sudah selesai. Nah. Oke. Kalau kita berbicara tentang ini ya, kerub ya, nih. Oke, kita tampilkan ya. Ya, tapi saya jelaskan dulu ya. Saya nggak ada maksud menghina Pak Presiden. Saya cuma Ya, sudah selesai lah. Nggak apa-apa menunjukkan itu, sudah selesai. konteksnya itu loh, konteksnya. Iya, tapi Anda nggak Konteksnya itu pantas, apa? Anda nggak pantas kalau ngedit-ngedit seperti itu. Oke, nggak apa-apa, itu udah selesai lah. Kita udah minta maaf. Saya juga minta maaf kalau di situ. Oke, saya tampilkan ya Iya. di sini ya bahwa Jujur saya juga ia. domisili di luar negeri. Nggak ada masalah sih buat saya. Baik, saya gambarkan, saya tampilkan di sini ya. Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Jelas? Betul tidak? Terus 2 Samuel 6 ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Jelas. Bertahta di atas kerubim. Simbol kan? Simbol kan? Ini bisa simbol, bisa dua-duanya. Bisa simbol, bukan bisa kerubim iya. asli. Karena Kerubimnya aja juga bukan asli. Itu kan cuma patung kerubim, bukan aslinya kerubim. Jadi Allah bertahta iya, di atas betul. kerubim di sana. Oke, tetapi betul tidak bahwa Itu Musa. hanya simbol. Oke, sekarang begini, betul tidak bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, berfirman kepada Yosua lewat dari tabut itu? Benar. Oke. Tapi pertanyaan saya adalah bangsa Israel menyembah tabut itu, tiap berdoa kan seluruh bangsa Mereka Israel tidak menyembah tabut ke itu. Gimana ke sih? arah. Oke, ke arah. Bukan ke arah. Ke arah. Mereka bukan ke arah. Mereka menyembah Tuhan yang bertahta di atas kerub itu. Gimana? Secara simbol. Kok secara Benar, kan? simbol memang Tuhan Tadi bertahta Anda di sendiri situ? bilang. Mana? Tadi Anda bilang Itu dua-duanya, dua-duanya itu simbol dan juga faktanya memang begitu. Sama-sama dua-duanya betul.
Nah, sekarang makanya kita kembali lagi kepada ini yang terjadi. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah benar bahwa Tuhan berfirman lewat tabut itu? Real tabut, bukan tabut yang bukan tabut yang simbolik, tapi tabut yang benar-benar disalut dengan emas itu. Betul atau tidak? Lewat. Tuhan tidak berfirman lewat tabut, tapi dia memang turun ke sana. Iya, makanya dia turun ke atas ke atas tabut itu dan dia ngomong di situ kan. Iya, ada ayatnya, betul, ada ayatnya. Nah, itulah kenapa Yosua sujud di situ. Dia sujud menyembah di hadapan tabut itu karena dia percaya bahwa Tuhan itu bertahta di situ. Nah, pertanyaan saya sekarang, adakah orang Katolik yang berpikir bahwa Tuhan bertahta di atas patungnya Maria? Enggak ada. Coba. Nah, terus Tidak kenapa ada kau sujud-sujud, kau banding-bandingkan itu dengan patung Maria? Karena itu simbol. Memang berat, bro. Udahlah Parlin, kau nggak ada obatmu memang. Kau nggak ada obatmu, udah habis obatmu. Ya silakan Bang Edo. Ya Bang. Ya, sudah. Saya itu tadi itu masuknya pingin ngasih tahu Parlin hati-hati, soalnya kan tadi ngedit itu masalah edit sebetulnya. Iya, nggak pantas lah seperti itu ya teman-teman ya. Kita ini orang Kristen tuh diajarkan loh supaya apa? Menghormati negara, menghormati. Karena dikatakan di dalam Injil, di dalam surat Rasul Paulus bahwa tidak ada satupun yang memerintah ini kalau tidak ada kuasa atau izin daripada Tuhan. Jadi para kepala-kepala negara, pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia ini semua itu adalah tangan-tangan Tuhan. Iya. Seperti itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Bahwa saya cuma patung batu itu, ular tembaga. Ular tembaga itu. Melihat. Nah, kemudian mereka sembuh. Tetapi orang Israel bukan hanya melihat, bahkan membakar korban kepadanya. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh kepada dosa. Saya udah cerita, Bang. Tidak masalah ketika kita membuat patung-patung tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Yesus memikul salib. Nggak apa-apa, Yesus memberkati. Nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kita menyembahnya. Begitu. Makanya kalau bisa di setiap tugu-tugu, di setiap peringatan-peringatan, di salib kasih apalah segala macam, dibikin tulisan di situ gede-gede. Jangan disembah. Begitu. Supaya apa? Supaya tidak menjadi cemooh. Coba bayangkan, di Samosir ada salah patung Yesus katanya terbesar di dunia. Bayangin, itu yang datang ke situ orang-orang Islam juga datang itu. Bayangin kalau orang Kristen di situ menyembah, apa tidak jadi bahan cemoohan Injil itu? Iya, jadi pemberitaan Injil malah jadi tersandung karena kelakuan orang-orang yang tidak tahu ini. Kan banyak orang-orang yang nggak tahu. Betul. Begitu. Betul. Makanya harusnya dibikin tulisan gede-gede, jangan disembah. Begitu. Mestinya gini Bang Edi, lebih tepatnya mungkin Romo dan pelayan-pelayan umat lainnya itu lebih merangkul umat, kan banyak umat masih belum paham. Ya. Untuk diajarkan mereka ini supaya paham gitu loh. Memang karena batasnya image tadi ini itu setipis kertas bisa jadi menyembah. Nah, itu kan banyak ada yang salah ya ada. Tapi banyak kan orang yang Katolik paham ya enggak akan menyembah. Karena memang kita di Katolik diajarkan hanya menyembah Yesus. Ya. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke. Makasih Bang Edo. Ya, saya turunkan Bang Edo. Yo. Sudah jam 1 malam teman-teman, bagaimana? Sudah jam 1 malam, bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi? Atau kita rehat? Gimana teman-teman? Lanjut atau rehat? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Agnes. Ya, silakan Agnes. Agnes Bagariang. Oke. Halo Agnes Bagariang. Sebentar, salah naikin. Saya pencet tadi Agnes, tapi yang naik malah orang lain. Stin. Halo Stin.
Oke, Sti nampaknya sudah tidur, teman-teman. Gimana? Masih lanjut atau sudah? Lanjut lagi. Rehat ya teman-teman ya. Rehat atau lanjut? Masih banyak yang mau lanjut ini. Coba kita kasih naik ada. Hmm, 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 hmm. Ini Hieronymus ini sering saya naikkan, tapi dia itu nggak pernah berargumen gitu loh. Saya itu menunggu dia berargumen gitu kayak si Parlin tadi gitu loh. Tapi halo Hieronymus, sesat kau Edi, sesat kau Edi, sesat kau Edi, sesat kau Edi, sesat. Halo Hieronymus, Herdi, sesat kau Edi, sesat kau Edi, sesat kau Edi. Nggak pernah berargumen, nggak pernah, cuma naik doang, naik diam, kalau nggak sesat kau Edi, sesat. Coba kita kasih naik. Teman-teman, kita nggak debat-debat sebenarnya hari ini. Kita ngobrol santai malam minggu ya. Ayo, siapa yang mau ngobrol santai malam minggu? Coba kita kasih naik ada Goklas Marbun. Goklas Marbun. Halo Goklas Marbun. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Bentar. Ya, silakan Bang. Oke. Gimana Bang? Kristen Bang? Kristen Bang, Kristen. Oke, gimana Bang? Apa yang mau sampaikan Oke, Bang? KBP. Oke, Aku BP. cuma mau menanggapi dari pernyataan dari Parlin itu tadi Bang. Oh, tapi orang udah pergi Jadi Bang. Nggak usah ditangkapin juga lah Bang. Namanya orang-orang agak-agak juga. enggak Apa yang mau Bang tanggapi? untuk semua pelajar apa aja juga untuk kasih pernyataan sih, bukan pertanyaan lagi, karena udah jelas-jelas kan. Itu juga ya Katolik juga memakai ajaran daripada Alkitab gitu. Jadi kayak saya juga kadang heran Bang. Tuhan Macet. bilang Hmm. untuk Macet-macet Bang. Abang macet-macet Bang. gimana Bang? Abang macet-macet. Coba Macet. ulangi lagi Bang. Ya, coba ulang lagi. Eh, kadang saya heran juga Bang. Mm-mm. Di Alkitab jelas bilang orang jangan membuat patung untuk disembah. Tapi kan sekarang malah banyak orang berlutut di depan patung gitu, menyalakan lilin lah, bahkan berdoa di depannya kan. Hmm. Padahal Yesus Kristus sendiri kan pernah ajarkan bahwasanya tidak ada ayat yang bilang pada murid-murid untuk disuruh gitu, untuk membuat patung Maria, untuk membuat patung Ya, Yesus, saya sudah katakan tempat itu berdoa lah. berkali-kali Bang. Ya. Tidak Nah, pernah Tuhan itu Yesus sebenarnya udah murid-murid. fakta valid kan. Ya. Maria memang wanita yang diberkati Tuhan kan. Kita sepakat Tapi situ kan Bang tapi kan. begini Bang, yang saya lihat sekarang banyak logika cacat begitu Bang. Logika cacatnya begini. Kalian tidak menghormati, tidak mengasihi Maria katanya. Nah, sekarang Ini kita ini kasih logika kesepakatan macam aja dulu apa? Bang. Nggak sedikit Bang, Kita sedikit. kasih kesepakatan aja dulu Bang. Maria memang wanita yang diberkati Tuhan kan Bang. Itu Betul, benar. betul, Kita betul sekali. benarkan. Tapi di Alkitab Maria selalu arahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Maria tidak pernah memberitakan ini Bang, memberitakan Injil atau bagaimana di dalam Alkitab nggak ada. Iya. Yang Maria lakukan itu adalah bahwa terjadilah padaku seturut dengan apa yang kau katakan. Kemudian membesarkan Sang Mesias, kemudian akhirnya tidak ada lagi catatan-catatan tentang Injil tentang Maria seperti itu.
Yang Ya, memberitakan Injil itu adalah para rasul. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, Bang, ada sebuah pandangan bahwa kalau tidak nyembah patung Maria artinya tidak mengasihi Maria. Ini logika macam apa? jadi kita buat satu pertanyaan Bang, kan jadi pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang malah lebih fokus ke patung dan simbol? Ya, Sedangkan itu kalau menurut penelitian saya, Bang, itu karena pengaruh orang-orang Roma, Bang. Jadi orang-orang Roma itu memang mereka itu pekerjaan mereka itu adalah pembuat kesenian-kesenian. Mereka membuat patung begitu. Jadi supaya bisnis itu tidak mati, pencarian tidak mati, maka itu terus dilaksanakan. Makanya sekarang, Bang, banyak jualan patung, Bang. Begitu. jadi Bisnis saja, Bang. pas juga Bisnis, ini perkara Bang, bisnis. sebenarnya lebih banyak orang yang menanggapi lebih ke perpecah belah atau gimana sebenarnya. Kalau kita tarik sebenarnya bukannya apa ya, sebenarnya takutnya manusia pelan-pelan umat Kristen atau yang mempercayai Alkitab itu sebagai landasan, takutnya manusia pelan-pelan lebih hormat sama simbol daripada benar-benar mengenal Tuhan sendiri langsung. Iya. Oke lah. Itu Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan yang berikutnya, Bang, ya. oke, siap. Oke. Makasih, Bang. Go kelas Marbun saya turunkan ya. Shalom. Oke. Ya, kita berharap orang-orang yang kita kasihkan kepada mereka pengajaran yang biblikal, berharap bahwa mereka ini sadar dan mereka mengakui betul. Bukan mengakui kita, bukan mengakui saya, bukan mengakui channel ini, tetapi mengakui bahwa firman Tuhan itu memang berkata demikian. Bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, di bumi, baik yang ada di bawah bumi, di air, ya, untuk disembah, untuk sujud menyembah kepadanya. Jangan. Oke, nampaknya itu saja ya teman-teman ya hari ini. Kita lanjut lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa kembali besok. Jangan lupa besok ke gereja ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus. Tangerang. Kalau mau ambil nih kakak Nadia, COD bisa, transfer bank bisa, OVO, Dana, GoPay juga sudah bisa. Nanti sudah dapat satu paket lengkap, sudah dapat remote, 2 kaki TV, buku panduan, kartu garansi, pecah layar bergaris, unitnya tidak menyala, nanti bisa diretur atau refund Dana. Yang penting buka barang, buka paket, jangan lupa video unboxing ya. Ayo kak, diambil ya. Yang udah cekat boleh berkabar kak. Yang udah cekat boleh berkabar. Infoin aku 27 kakak Amel, kakak Nadia yuk. Ya nanti ada lubang bracket kak. Mau tempel dinding, taruh meja bisa. Buat karaoke juga, buat nonton YouTube nanti tinggal pakai box Android. Buat nonton TV tinggal pakai antena. Buat nonton YouTube tinggal pakai box Android. Pengiriman kita dari Tangerang ya. Pengiriman kita dari Kosambi Tangerang. Ayo kak, yang mau ambil Atlas 227 in siapa lagi? Yang mau ambil di 27 siapa lagi? Ada Bu Eka, kakak Mulyani. Siapa lagi yang mau cekot kak? Ada kakak Upi yang baru bergabung, boleh komen-komen sayang. 27. Pengiriman kita dari Tangerang Kosambi. Ayo kak, 27 siapa lagi yang mau cekot? Kakak Suparman gimana? Kakak Didi, kakak Mus yang baru bergabung boleh komen-komen. Kakak Art thank you udah di follow. Yang belum follow, follow dulu sayang. Bedakan harga sebelum follow dan sebelum follow, ambil ya di ukuran 27. Siapa lagi yang mau cekot? 27. Ayo kakak Amel, kakak Amelia, aku lihat dari kemarin nih kakak Amel udah bingung-bingung. Kakak Amel jangan bingung, kalau memang kakak mau cari TV agak besar, bedanya nggak terlalu banyak, bisa ambil di 27.